Untuk kalian yang telah menonton video ini dan mau menonton, kali ini saya akan berbagi lagi mengenai informasi yang saya dapat juga mengenai privasi dari seorang sahabat saya juga tentang privasi yang sekarang ini atau application yang lagi ngetren atau lagi viral sekarang ini ya. Sebenarnya aplikasi ini sangat berbahaya untuk kita dan tidak boleh kita pakai. Karena kenapa? Karena ini aplikasi ini menyangkut privasi kita. Ya, aplikasi itu namanya aplikasi WhatsApp. Mungkin kalian sudah tahu tentang aplikasi WhatsApp yang dapat merubah wajah muka kita ya. Ya, bisa kita lihat muka kita, bisa melihat kalau kita tua seperti bagaimana, kita ganti wajah itu bagaimana kan. Sekarang kan aplikasi lagi viral. Ya mungkin saya akan bahas karena saya boleh dapat informasi dari akun Facebook seorang yang membahas tentang WhatsApp ini, aplikasi WhatsApp ini. Dulunya pernah viral ya aplikasi ini, tapi sekarang lagi mulai viral tentang berubah wajah. Tanpa kita sadari aplikasi ini sangat berbahaya untuk kita dan tidak seharusnya kita pakai. Dan itu bahayanya hanya saya akan jelaskan tentang bahayanya apa. Mungkin saya akan ikuti kata-kata dari seorang pengguna Facebook ini yang dia posting statusnya. WhatsApp berasal dari bahasa Inggris yang artinya aplikasi wajah atau aplikasi yang dipakai buat mengedit wajah. Muncul dari startup negara Rusia. Sebenarnya sih aplikasi ini sudah pernah viral dulu, tapi entah kenapa Indonesia malah justru keviral lagi. Di sini bukan cuma di Indonesia, malah justru keviralan tersebut asalnya dari luar. Dari luar masuk ke negeri tercinta ini. Penduduk Nusantara ini kan banyak kan suka lata aja ya. Ya peduli amat, yang nggak peduli amat lah. Yang penting ikut tren gitu kan. Padahal belum tentu juga itu bagus dan ikutin. Ya di sini gue akan bahas dari sisi agama ya, tentang sisi agama. Tapi saya mungkin tidak akan bicara tentang sisi agama, saya akan bicara tentang sisi tentang dari privasinya saja. Masalah agama nggak perlu kita bahas juga sebenarnya. Di sini dia bilang tentang privasinya. Mungkin sebagian kalian mempunyai komentar kayak gini, atau kalau kalian udah baca tulisan di sampai selesai, bahkan kalian selalu pernah pakai aplikasi itu. Jadi sebenarnya di sini gue bakal bahas lagi dari sisi privasi data. Ngapain sih mas desain itu pertanyaan seorang. Jika mungkin ada yang bertanya tentang kita bahas ini, terus ada orang bertanya kita gini, ngapain sih mas desain amas bahas ginian, udah ikutin tren aja, gitu. Kalau nggak mau ya udah diam aja, ribet banget jadi orang. Memang dari Rusia di Facebook terus dibiarin aja, nggak dibahas. Oke, mungkin langsung dia bicara gini, mungkin sebagian kalian punya komentarnya kalau di atas. Tapi kalau kalian udah baca tulisan sampai selesai, bakal nyesal pernah pakai aplikasi itu. Karena ada ketentuan atau yang diberikan oleh WhatsApp ini kepada kita yang seharusnya kita baca. Oke, well, andai kata makhluk yang disebut dengan manusia ini mau baca aturan tentang terms of service, aplikasi WhatsApp saya selesai download, mungkin kita bakal langsung install ya. Diinstal setelahnya, sayangnya jarang orang membaca bagian ini karena bahasanya bikin bosan dan panjang juga bawaannya. Pengen langsung pakai terus diupload, nggak mau pakai jelek ya. Coba deh bukan bagian term of service aplikasi ini. Di situ tertulis pertanyaan. Ada di situ ada ketentuan yang diberikan oleh WhatsApp ini untuk kita yang seharusnya kita baca sebelum kita menginstal. Ya, ini saya baca dalam bahasa Inggris dan juga bisa kasih penjelasan mengenai terjemahannya. You get inspectoral invertebrate one exclusive royalty free what the void full fight principle show visible license to use for text modification that is publish translated Trip word from distribution public from and display your user content and anime username format and channel. You know let the developer with all conversion to you. Bahasa Inggrisnya bukan ada bahasa Inggris, mungkin kalau bahasa Indonesia begini. Anda memberi apps lisensi abadi berlaku
dihapus selamanya, tidak dapat dibatalkan, tidak dieksekusi, bebas royalti, dibayar penuh dengan transfer untuk menggunakan, memproduksi, memodifikasi, mengadaptasi, menerbitkan, menerjemahkan, membuat karya turun-temurun, dari mendistribusikan, melakukan secara publik dan menampilkan foto Anda di konten pengguna dan nama pengguna atau apapun yang diberikan sehubung dengan konten pengguna Anda dalam semua format dan seluruh media yang sekarang dikenal atau dikembangkan tanpa kompensasi kepada Anda. Jadi gini, penjelasannya seperti gini. Di kalimat yang dijelaskan lagi, by using the service, you are get the user content may be used for consistent purposes. Your content actually get and pitch up use the all user content for commercial purpose will not produce in any UR and many version and uses active of the legacy. Jadi dia bilang dengan menggunakan layanan ini, Anda setuju bahwa konten pengguna Anda menggunakan untuk tujuan komersial. Ya, tujuan komersial. Anda selanjutnya mengakui bahwa pengguna konten, pengguna WhatsApp, tujuan komersial akan mengakibatkan cedera pada Anda atau orang yang diberi kewenangan untuk bertindak atas namanya. Kalian mungkin gak akan ngerti dengan penjelasan ini, tapi saya akan menjelaskan. Jadi artinya gini, saat kalian pakai aplikasi WhatsApp, berarti kalian udah nyerahin sepenuhnya hak atas foto kalian yang diolah, dihasilkan, dan digunakan ke pihak developer WhatsApp. Lebih dalam lagi, berarti pihak developer app dapat melakukan apapun terhadap foto kalian, seperti menyebarkan, menggunakan atau keperluan komersial, dijual, pastinya akan dijual. Muka kalian itu pasti akun itu akan dijual oleh mereka. Bisa saja tanpa perlu minta izin atau tanpa perlu memberikan konfirmasi kepada kalian. Aplikasi juga menyimpan foto kita di server mereka, artinya walaupun kita hapus dari WhatsApp-nya foto kita atau foto yang kita simpan itu kita hapus di WhatsApp, tapi di servernya developer tidak akan dihapus. Tidak akan dihapus servernya mereka. WhatsApp tidak akan menghapus foto kita atau video yang kita masukkan. Kalau beda dong sama dengan kalau kita bahas tentang Facebook atau Instagram. Kalau Facebook dan Instagram itu di ketentuan layanannya dia bilang, jadi setiap status kita, foto kita, video kita upload di Instagram atau FB, ketika kita hapus di akun kita, maka akan terhapus juga di servernya. Jadi beda dengan WhatsApp. Di WhatsApp dia tidak menghapus, dia menyimpan data kalian itu secara abadi atau selamanya di dalam servernya. Beda dengan FB dengan IG, itu dia tetap hapus. Jadi bedanya dalam trip of service, mereka menyatakan kalau kita hapus seperti status, foto, gambar, komentar dan lainnya, maka akan terhapus juga di server mereka. Sedangkan aturan tersebut yang bisa jadi landasan hukum kalau mereka berarti macam-macam. Jadi kemarin di Facebook karena kasus Cambridge Analytica tentang kebocoran data dan didenda triliun rupiah. Ya, kalau WhatsApp tentang kebocoran data dan denda triliun rupiah, tip of service kalau mereka berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah kalian sebutin tadi. Jadi itu tentang aplikasi WhatsApp yang lagi viral sekarang. Jadi bagi kita begini, sebenarnya tuh agak mudah untuk saya bicara sama kalian. Tapi saya ikuti dari satu pengguna Facebook, dia punya kata-kata ini sampaikan dari statusnya. Jadi soalnya gini, kita jangan kita menginstal sesuatu, menginstal aplikasi kita baca dulu ketentuan layanan yang diberikan oleh dia. Kalau Facebook, dia jika semua apps itu umumnya mau Facebook, mau Instagram, itu sudah punya ketentuan layanan yang mereka berikan kita, harus kita baca. Tapi mungkin bagi kita mungkin malas tahu aja ya, kita malas tahu karena terlalu ingin cepat akal kan, akhirnya lupa untuk membacakan dulu. Seharusnya kita membaca ketentuan layanannya dan hukumnya. Jadi kalau kita sudah mendownload ini, sudah menginstal dan memakainya, maka kita sudah memberikan hak sepenuhnya kita, data diri kita, biodata kita ini kepada tim developernya WhatsApp ini. Maka mereka tidak akan, ketika mereka mau jual, tidak punya nama, bahkan pun tidak punya foto apapun ke orang lain, mereka tidak perlu meminta izin dari kita.
gitu. Mereka tidak meminta izin karena kita sudah berikan lisensi kita atau data kita kepada mereka secara utuh kepada mereka, dan mereka tidak perlu minta izin sama kita. Dan kita pun sadari kita punya foto akan ditunggu dimanapun ada, nanti kita pun akan kaget. Jadi untuk kalian yang pengguna ini, jangan mengikut tren, ikut viral dengan apps yang sekarang, karena itu berbahaya sebenarnya, sangat berbahaya. Dan ada mudah juga dengan TikTok. TikTok ini saya juga baca di TikTok untuk layanannya, dia punya juga hampir sama, cumanya dia bedanya jika memang ada salah penggunaan maka ada membuat surat hukum. Itu di TikTok. Jadi TikTok itu dia punya layanan juga, tapi TikTok ini dia agak hampir sama dengan WhatsApp ini, cumanya TikTok ini dia kan ketika ada proses memang kesalahan di dalam apps-nya atau apps-nya dengan pengguna atau user yang memakainya, maka dia bilang kalau memang mau hapus datanya dari dalam ini, kita harus membuat kedua layanan, dan kita harus membuat surat hukum gitu kan, ke pengadilan gitu. Itu kan agak rumit. Jadi saya sampaikan untuk kalian, kita menggunakan sesuatu itu harus berpikir sebelum kita bertindak melakukannya. Jangan sampai kita sudah menggunakan dan ketika kita nggak tahu kita punya foto ini sudah disebarluaskan, kita kaget, terus kita mau bilang apa nanti? Menyesal, percuma, sudah terlanjur. Jadi untuk kalian semua yang mungkin melakukan ini, yang mungkin saat ini sudah melakukannya, bahkan pun ini lebih baik dihapus, hapus akun kalian, hapus itu aplikasi WhatsApp, karena aplikasi itu sebenarnya berbahaya dan menyangkut privasi kalian atau data diri kalian, dan sangat berbahaya untuk kalian. Jadi untuk kalian yang janganlah melakukannya lagi. Yang sudah nonton video ini ya mungkin jadi pembelajaran untuk kalian, dan ingatkan juga yang lain, kalian berbagi ke teman-teman kalian, ingatkan ke mereka agar mereka juga tidak ikut ngetren dengan perkembangan global yang sekarang ini, yang lagi viralnya aplikasi ini kan. Jadi ya gak usah lah kita ikut. Dan bukan itu saja, mungkin pasti di bulan-bulan ke depan atau tahun-tahun berikutnya tuh pasti ada aplikasi yang mungkin akan diterbitkan oleh para developer di video untuk kita pakai atau pengguna ini bagi kan. Ya jadi sebelum kita menggunakannya, harusnya kita membaca dulu layanan ketentuannya, layanan servisnya atau ketentuannya itu. Kita baca privasinya apa dari yang diberikan. Setiap aplikasi kita harus membaca seperti itu, supaya kita jangan ketika sudah terlanjur kita nyesel apa yang kita buat. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian untuk harus banyak membaca dalam melakukan sesuatu, namanya pun berpikir sebelum bertindak untuk melakukan hal itu. Jadi untuk kalian mungkin yang sudah nonton video ini lebih baik ya jangan ikut-ikut rame lah, kita biarkan aja, biarkan yang mungkin mau nyetren udah gitu. Mungkin mereka mau jual harga diri mereka, mau jual nama baik mereka, mau jual foto mereka kepada informer gitu kan. Jadi ya kita nggak usah ikut rame, baik kalian sudah tahu. Dan informasi saya dapat dari saya punya sahabat atau teman juga, dia ini kuliahnya di Surabaya, Institut Teknologi kampus 10 November. Dia memberikan saya satu pembahasan ini untuk saya jelaskan untuk video konten saya. Saya sangat berterima kasih sekali, dan ini sangat luar biasa pun untuk dia memberitahu untuk saya buat videonya untuk memberitahu orang lain, karena ini sangat berbahaya sekali untuk para pengguna yang lainnya, karena mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Ini sangat luar biasa, dan saya harap mungkin untuk kalian kalian bisa membacanya nanti. Saya akan memberikan link dari Apache Apps ini, pitsapp.com di linksnya. Saya akan berikan di deskripsi di bawah ini. Mungkin kalian bisa buka linknya dan kalian baca ketentuan yang saya kasih sampaikan nanti. Dan juga nanti saya akan berikan satu foto tentang ketentuannya. Dan itu kalian bisa baca, nanti kalian bisa lihat. Terus kalian mengartikan dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Baru kalian bisa baca dan kalian bisa mungkin mengerti lagi tentang itu. Atau tidak, kalian baca semua tentang WhatsApp punya ketentuan layanan. Kalian baca supaya kalian bisa paham tentang hukumnya, privasinya, atau cara pengecekan datanya itu bagaimana. Kalian bisa paham. Demikian juga kalian bisa bedakan dengan Instagram dengan Facebook atau TikTok atau sosmed lainnya. Itu kalian bisa
bedakan nantinya di situ. Ya jadi bagi kalian, ya sekarang ini mulai banyak jadi referensi dan sumber untuk mencari tahu tentang hal seperti ini. Jadi sebelum kita yang seperti saya bilang, sebelum melakukan sesuatu berpikir dulu dan berpikir sebelum kita bertindak melakukannya. Karena apa? Karena ini berbahaya sekali bagi kita. Ya. Ada juga dari dibahas tentang agama, cuma saya nggak mau bahas tentang agama. Saya lebih bahasnya kepada data privasi. Jadi bagi kalian nanti kalau memang kalian mau baca-baca silahkan saya akan taruh linknya untuk kalian bisa baca tentang konten ini, tentang kontennya saya berikan ini. Kalian bisa baca supaya kalian bisa ngerti juga. Ya. Dan mungkin dari saya bisa sampaikan untuk kalian, semoga bermanfaat. Jika kalian mau bertanya-bertanya lagi atau memberikan saran kepada saya, silahkan komentar di bawah. Dan bagi kalian mungkin bahasa ini bermanfaat, silahkan kalian sharing ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu, atau keluarga kalian, adik kalian, silahkan memberitahu tentang aplikasi Pizzapping atau Shopper ini. Dan ini sampai untuk kalian. Ya, terima kasih kalian sudah menontonnya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa berhati-hati untuk menggunakan aplikasi yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Yang terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Yang terutama adalah share untuk berbagi informasi kepada teman-teman kita. Siapapun itu, everyone. Thank you. Good night. See you again. Semoga Tuhan